Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 243 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Dan ya, meskipun ada plot twist menarik di chapter ini, yaitu Yuta yang tiba-tiba datang memenggal kepala Kenjaku. Tapi Abdikos yakin sebagian dari teman-teman pasti puyeng itu karena jokes di chapter ini menggunakan pendekatan budaya Jepang, khususnya kisah rakyat Jepang yaitu Momotaro. Tapi jangan khawatir, Abdikos akan coba jelaskan jokes di chapter ini dengan perumpamaan jokes lokal. Jadi semoga saja dengan melokalkan jokes tersebut teman-teman bisa memahami isi dari chapter ini dan bisa tertawa ngakak kalau jokes keduanya sebenarnya sangat lucu untuk ukuran orang lokal Jepang. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan jokesnya. Check it bro. Pertama, jokes mager. Kenjaku menanyakan apakah Takaba ada waktu luang Rabu ini. Takaba menjawab kalau dia ada waktu luang untuk sesuatu yang tidak perlu bergerak. Dengan kata lain, 1-0 untuk Takaba, yaitu dia menolak ajakan Kenjaku dengan sebuah jokes savage yang membuat Kenjaku langsung kicep jika dibuat versi lokal. Mungkin jokesnya akan seperti ini. Kenjaku, malam minggu ini kemana bro? Takaba, di rumah aja bro. Kenjaku, malam minggu kok di rumah aja bro? Nggak punya pacar ya? Takaba, malam minggu kok di luar? Nggak punya rumah ya? Kenjaku makjleb. Yap, jokes pertama ini adalah jokes savage yang membuat seseorang langsung kicep alias terdiam ketika ditanggapi. Kedua, jokes pinch and change. Saat pertama kali memperkenalkan diri, Kenjaku menyebut duet mereka sebagai pinchan, yaitu kepanjangan dari pinch and change, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, cubit dan coba. Yap, cubit coba kalau di Jepang mungkin terdengar imut dan lucu, yang mana hal ini membuat Takaba merasa malu dan langsung memperkenalkan kalau mereka adalah Takaba dan Kenjaku. Jadi skor menjadi 1-1 untuk Kenjaku. Kalau dibuat lokal, jokes ini mirip meme Nur Hadi Aldo di Pilpres 2019, dimana saking panasnya situasi di Pilpres 2019 antara Prabowo Sandi melawan Jokowi Amin, ada meme lucu yang mendinginkan tensi persaingan, yaitu poros ketiga pasangan Nur Hadi dan Aldo, atau kalau disingkat menjadi dildo. Yap, Abdikos pribadi sangat ngakak jika harus mengingat meme ini. Ketiga, jokes Momotaro. Jokes ini agak dewasa atau bahkan bisa dikategorikan sebagai dark jokes. Alkisah ada pasangan tua yang memimpikan punya anak tapi tidak keturutan hingga di masa tuanya. Mereka menemukan buah persik besar yang di dalamnya ternyata berisi bayi Momotaro. Yap, Kenjaku membuat konspirasi cerita rakyat ini kalau Momotaro sebenarnya bukan berasal dari buah persik, tapi berasal dari dua nenek kakek yang berhubungan karena nafsu mereka yang bangkit setelah memakan buah persik. Jadi karena mereka malu sudah tua, masih berhubungan, dan akhirnya punya anak, mereka mengarang cerita kalau Momotaro berasal dari buah persik. Dari sini, jokes dimenangkan oleh Kenjaku, skor menjadi 2-1 untuk Kenjaku. Dan kalau dibuat versi lokal, ini berhubungan dengan konspirasi cerita timun emas, di mana Mbok Sirni yang mendapat benih timun dari buto ijo. Yap, benih timun tersebut ketika ditanam dan berbuah menghasilkan timun besar yang ternyata berisi bayi dari timun emas. Yap, konspirasinya adalah sebenarnya ini karangan Mbok Sirni yang hamil di luar nikah. Yap, buto ijo sebenarnya adalah orang yang menghamili Mbok Sirni. Benih timun yang dimaksud adalah benih sperma dari buto ijo. Dan yah, Mbok Sirni merahasiakan hal ini dari penduduk desa dan mengarang kalau timun emas terlahir dari benih timun ajaib yang diberikan buto ijo, mengingat betapa konservatifnya pemikiran penduduk desa saat itu untuk seorang wanita yang hamil di luar nikah. Padahal ini semua salah buto ijo, di mana buto ijo beneran gambaran lelaki bejat yang mana dia akan membawa timun emas saat dia berusia 17 tahun. Itulah kenapa Mbok Sirni membekali timun emas dengan senjata untuk mengalahkan buto ijo. Karena dalam masyarakat konservatif, wanita sering dipandang rendah untuk tidak bisa melawan laki-laki. Timun emas mengajarkan kalau lelaki bejat dan tidak bertanggung jawab seperti buto ijo memang harus dikalahkan. Yap, kalau teman-teman merasa penjelasan Abdikos tidak lucu tapi malah tragis, itu sangat-sangat bisa dimaklumi karena tipikal orang Indonesia memang sering serius untuk sesuatu yang bercanda dan bercanda untuk sesuatu yang serius. Keempat, jokes kotoran burung Momotaro. Momotaro sendiri sebelum pergi ke Onigashima
alias negeri para raksasa. Dia dibawakan bekal oleh kakek dan neneknya, yang mana bekal tersebut akan diberikan pada 3 hewan yang nantinya akan jadi pengikut Momotaro, yaitu anjing, burung, dan monyet. Jokesnya adalah anjing dan monyet punya kekuatan yang cukup besar untuk melawan raksasa, tapi burung tidak. Memangnya burung bisa apa? Kata Kenjaku meremehkan. Dari sinilah Takaba memakai analogi monster burung Betelgeuse di game Monster World, di mana monster burung tersebut mampu menjatuhkan bom dari udara, yang mana bom tersebut terlihat seperti kotoran burung yang meledak. Kenjaku pun langsung terkejut. Skor kembali imbang menjadi 2-2 untuk Takaba. Kalau jokesnya dibuat melokal dan diibaratkan cerita timun emas, salah 2 bekal yang diberikan Mbok Sirni pada timun emas adalah benih timun dan jarum. Dari sini Kenjaku meremehkan benih timun karena itu tidak terlihat berbahaya dibandingkan jarum untuk melawan buto ijo. Tapi Takaba langsung menjawab benih Hasan saja, membuat Ahmad ketar-ketir saat dioleskan ke pakaiannya. Hal ini langsung membuat Kenjaku shock dengan jokes Takaba. Yap, teman-teman yang anak meme pasti paham dengan jokes Abdikos ini dan terkejut layaknya Kenjaku. Kelima, jokes menumpuk alas duduk. Setelah jokes kotoran burung, kemudian Takaba semakin bersemangat karena skor jokes keduanya imbang menjadi 2-2. Kenjaku juga tak kalah semangat, di mana dia menyuruh untuk mengambil semua alas duduknya. Yap, di Jepang ada tradisi semakin seru goyonan, maka semakin cair suasana, sehingga mereka butuh banyak tumpukan alas duduk untuk semakin rileks dalam membuat candaan. Mungkin kalau diibaratkan di Indonesia, jokes menumpuk alas duduk ini seperti jokes menambah wedang kopi, yaitu ketika obrolan bapak-bapak tongkrongan mulai lucu. Mereka bukan menumpuk alas duduk, tapi menambah kopi untuk membuat suasana nongkrong jadi tambah seru. Dan ya, memang setelah Kenjaku bilang tumpuk alas duduknya, adegan di skip, tapi kemungkinan setelah itu terjadi duet komedi yang sangat mengocok perut. Kalau teman-teman mau membayangkan seberapa lucu mereka berdua dalam berkomedi, teman-teman bisa menonton duet stand up komedi Andre Sule di Trans 7. Linknya Abdikos berikan di kolom komentar. Dan ya, kira-kira seperti itulah kelucuan keduanya kalau diibaratkan versi lokal. Yap, ibaratnya Kenjaku itu Sule dan Takaba itu Andre. Pada akhirnya Takaba Andre beneran puas karena bisa setara dengan Kenjaku Sule yang sangat pro dalam melawak. Bahkan Kenjaku Sule memuji Takaba Andre kalau dia itu sangat-sangat lucu. Dan ya, kata-kata serius ini saja masih bisa membuat Abdikos tersenyum, karena ini adalah kata-kata versi KW dari Stand Proud You Are Strong milik Sukuna. Yap, demikian semua penjelasan jokes Takaba dan Kenjaku jika dibuat versi lokal. Pembahasan berikutnya Abdikos akan fokus ke perkataan terakhir Kenjaku, yaitu will atau semangat dari tujuannya akan terus diwariskan. Yap, apa maksud dari perkataan Kenjaku ini dan siapa yang akan mewarisi jalan ninja Kenjaku? Nantikan di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.